Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Udin. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah latihan soal penyetaraan reaksi redox. Ini adalah pelajaran kelas 12 semester 1. Bagaimana cara menyetarakan reaksi redox. Untuk sifat koligatif larutan sudah bisa ditonton latihan soalnya, ada 4 video di situ ya. Untuk konsepnya juga sudah lengkap di KIMUD ya. Untuk penyetaran reaksi redox ini sebenarnya ada dua cara, ada cara setengah reaksi, ada cara Bilox. Untuk menyingkat waktu, untuk mengoptimalkan waktu supaya cepat, KIMUD sarankan pakai cara Bilox. Itu lebih mudah dan lebih cepat. Tapi kelemahannya cara Bilox, teman-teman kalau sampai mencari Biloxnya salah atau yang mengalami perubahan Biloxnya salah, maka akan fatal untuk penyetaraan reaksi redox. Untuk paham reaksi redox ini harus paham konsep dasarnya. Di KIMUD sudah lengkap, baik itu pakai cara setengah reaksi atau pakai cara Bilox, atau itu reaksi ion atau reaksi molekul, baik suasana asam maupun suasana basa. Sudah ada semua. Silakan dipelajari, ada trik asiknya supaya nanti mempercepat untuk menghitung atau istilahnya mencari reaksi itu setara apa tidak. Oke, ini ada dua soal, satunya reaksi redox, satunya reaksi autoredox. Bagaimana cara menyetarakannya? Ikuti sampai selesai ya. Sebelum saya bahas, seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari KIMUD. Oke, kita analisis soal yang pertama. Di situ diketahui ada reaksi redox ya, sebagai berikut. Ada Cr2O72- ditambah H+ ditambah NO2. Hasilnya adalah Cr3+ ditambah NO3- ditambah H2O. Yang ditanyakan adalah berapakah koefisien yang ada ini, yaitu A, B, C, D, dan E. Maka teman-teman jangan pakai cara coba-coba ya. Kenapa? Karena ini adalah reaksi redox, agak lumayan sulit. Kecuali kalau reaksi biasa ya, kayak Mg ditambah HCl jadi MgCl2 plus H2, itu pakai cara coba-coba udah bisa ya. Untuk persamaan reaksi redox, tadi sudah KIMUD kasih tahu, supaya lebih mudah itu penyetaran reaksi redoxnya pakai cara Bilox. Ini adalah reaksi ion ya, ini juga reaksi ion. Kenapa? Karena ada muatannya. Kalau reaksi molekul itu tidak ada muatannya ya. Caranya hampir mirip ya. Oke. Untuk konsepnya silakan langsung cari di video KIMUD tentang penyetaraan reaksi redox pakai cara Bilox untuk reaksi ion. Yuk kita jawab untuk soal nomor 1 ya. Saya tulis solusinya untuk soal nomor 1. Langkah pertama kita tulis reaksinya seperti biasa. Tapi ingat untuk H+ sama H2O-nya nggak usah kita tulis. Nanti terakhir aja kita masukkan ya. Berarti kita tulis yang penting yang berubah yaitu Cr2O72- ditambah NO2. Jadi ini H+-nya nanti aja karena ini suasana ya, suasana asam. NO2. Hasilnya adalah Cr3+ ditambah NO3-. Gitu aja. Oke, kita tulis suasananya ini adalah suasana asam karena ada H+ ya. Saya tulis suasana asam. Nanti bisa suasana basa juga ya, tergantung soalnya. Langkah pertama kalau teman-teman paham di situ adalah samakan atom yang berubah Biloxnya. Yang berubah jelas Cr sama N ya. O itu jarang berubah, O jarang berubah. Cr-nya ada berapa biji? Ada 2, maka ini saya kalikan 2. Teman-teman semua, hati-hati. Langkah pertama harus disamakan. N-nya 1, N-nya 1 aman. Berarti tidak ada koefisien yang di depannya, karena jumlah atom N-nya sama. Langkah berikutnya, kita harus mencari Biloxnya. Mencari Biloxnya si Cr ini berapa, Biloxnya si N ini berapa.
Nah, gimana cara mencari bilog? Masih ingat teman-teman, karena dia bentuknya ion, maka total bilognya itu sama dengan muatannya. Berarti ini min 2. O itu min 2, 7 kali min 2 berarti min 14. Nah, seperti itu. Maka supaya dia adalah min 2, maka CR2-nya ini totalnya harus plus berapa? Plus 12. 12 dikurangi 14 ketemu min 2. Inilah bilog totalnya dari CR2 yang kita cari. Oke, lanjut. Kita lanjutkan ke bilognya N. Total sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena dia senyawa. Bilog total senyawa, ingat itu sama dengan 0. O itu min 2. Min 2 berarti ini min 4. Berarti nanti N-nya supaya 0 berarti ini adalah plus 4. Nah, sudah kita dapatkan. Lah, hati-hati di sini. CR bilognya plus 3 karena depannya ada 2. Berarti 2 kali 3 berapa? Plus 6. Mengimbangi ini karena ini nggak saya bagi 2 ya. Nah, berarti ini tetap plus 12. Yang ini jadi 2 kali 3 berarti plus 6. Hati-hati di situ. Kemudian total sama dengan muatannya yaitu min 1. O itu min 2 kali 3 berarti min 6. Maka N-nya berapa? N-nya supaya hasilnya min 1 berarti N-nya adalah plus 5. Setelah ketemu bilog yang berubah, langkah berikutnya kita kasih jaraknya. 12 ke 6, satunya adalah 4 ke 5. Oke. 12 ke 6 itu dia turun, maka dia mengalami reduksi sebanyak 6 turunnya. 4 ke 5 berarti naik, berarti oksidasi 1. Supaya imbang, maka kita bikin pengalinya. Kali berapa supaya ini sama? Ini saya kalikan 1. Ini saya kalikan 6. Oke. Dikali 1 berarti nanti tetap ini saya tulis Cr2O7 2-. Dikali 6 jadi apa? 6NO2. Hasilnya dikali 1 berarti tetap 2 Cr3+. Dikali 6 jadi 6 NO3-. Oke. Sekarang kita akan memunculkan H+ sama H2O. Gimana caranya? Ingat, kalau suasana asam itu akan menambah H+, ingat-ingat ya, H+. Positif kan H+ ya. Pada muatan yang mana? Karena H+ itu pada muatan yang kecil berbanding terbalik. Pada muatan yang kecil, pada muatan kecil. Kalau seandainya ini suasananya basah, maka menambah OH- pada muatan yang besar. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, sekarang kita cek muatan yang kecil itu sebelah kiri apa sebelah kanan. Kita cek. Berarti ini min 2 total muatannya. Yang ini 0. Kenapa 0? Karena dia tidak bermuatan, berarti 0. Yang ini 2 kali 3, berarti ini plus 6. 6 kali min 1, berarti ini min 6. Oke. Kalau kita total semua, berarti min 2 sama 0, berarti jumlah muatan total di sini adalah min 2 totalnya. 6 kurangi 6, berarti ini 0 totalnya. Oke. Berarti min 2 sama 0 itu kecil mana? Ya kecil min 2. Berarti nanti H+-nya menambah pada muatan yang kecil. Ditambah berapa plus supaya hasilnya 0? Ini kan min 2. Berarti tambahi 2H+. Maksudnya gitu. Kalau ini hanya 2, berarti berapa H2O di sini? Ya 1 H2O karena kita hanya menyetarakan. Karena hanya 2, maka ini jadi H2O. Sekarang O-nya kita cek. Betul enggak? O-nya ini 7, 6 kali 2, berapa? 12. 12 tambah 7, 19. Ya. 6 kali 3, 18. Ditambah 1, 19. Berarti ini sudah setara. Karena sudah setara, maka yang ditanyakan apa? Oh, A. A itu pada H+, berarti ini A. Berarti ini A-nya adalah sama dengan 2. B-nya mewakili di NO2, berarti ini B. Berarti B-nya sama dengan 6. C-nya di CR sini ya, berarti C-nya sama dengan 2. Kemudian D-nya NO3 lah, ini berarti D-nya sama dengan 6. Terakhir, H2O diwakili oleh E. Koefisiennya berarti E-nya sama dengan 1. Oke.
Maka jawabannya yang mana? Berarti 2, 6, 2, 6, 1. 2, 6, 2, 6, 1. Maka pilihan jawabannya yaitu yang A. Sangat mudah sekali ya. Intinya apa? Teman-teman harus paham konsep dasarnya. Oke, nanti silakan untuk konsepnya bisa lihat di channel Kim Ude, penyetaraan reaksi redoks pakai cara Bilog untuk reaksi ion. Oke, soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini tentang reaksi autoredoks kayaknya ya, soal nomor 2. Soal nomor 2 saya tulis reaksinya OH- sama H2O nanti aja ya. Terakhir nanti kita masukkan. Berarti ini Br2 menjadi apa di situ? Menjadi BrO3- O3- ditambah apa? Br-. Nah, ini suasana apa? Kalau ini suasana asam karena ada H+, ini kan ada OH-. Berarti ini suasananya adalah suasana basa. Nah, gitu. Langkah berikutnya kita cari bilognya. Bilognya si siapa? Si Br2. Bilognya berapa nih? 0. Kenapa 0? Karena dia unsur bebas. Total sama dengan min 1. Oh itu kan min 2 berarti min 6. Supaya hasilnya min 1 berarti Br-nya adalah plus 5. Ini yang kita cari. Ini Br-nya berapa? Karena muatannya min 1 ya langsung aja ini berarti min 1. Oke. Setelah ketemu bilognya, kita cari jaraknya 0 ke 5, satunya 0 ke min 1. Ini namanya reaksi autoredoks karena bisa mengalami oksidasi maupun reduksi, bisa bertindak sebagai oksidator maupun reduktor ya. 0 ke plus 5 naik, berarti dia mengalami oksidasi. Oksidasi sebanyak 5. 0 ke min 1 turun, berarti dia mengalami reduksi sebanyak 1. Supaya imbang, maka harus bikin pengali. Dikali berapa, ini dikali berapa. Ini dikali 1, ini dikali 5. Karena dia diserang oleh 2, maka ini biarin aja dulu. Biarin aja. Ya, tulis aja BR2. Nggak usah dikali 1, nggak usah dikali 5. Karena nanti bingung, pakai yang 1 apa pakai yang 5. Maka dibiarin aja. Nah, ini kan dikali 1, maka ini tetap jadi apa? BR O3-. Yang ini dikali 5, berarti ini ditambah 5 Br-. Oke. Suasana apa? Suasana basa. Ingat suasana basa itu nambah apa? Nambah OH-. Nah, nambah OH- pada muatan yang mana? Karena min ya, maka berbanding terbalik pada muatan yang besar. Diingat-ingat konsepnya. Pada muatan yang besar. Kalau yang ini H+ pada muatan yang kecil. Kalau OH- malah pada muatan yang besar. Sekarang kita cek muatan di kiri berapa, muatan di kanan berapa. Ini belum. BR-nya tadi berapa? BR-nya 1, ini BR-nya 5. 5 tambah 1 berapa? 6. Berarti ini saya kali 3. Itu maksud saya kenapa ini dibiarkan dulu. Hati-hati kalau ada adik atau teman-teman semua ngalikan 1, nggak akan setara. Ngalikan 5, nggak akan setara. Berarti kalau reaksi autoredoks, nunggu yang sebelah kanan jumlahnya berapa, baru kita masukkan ke sini. Karena totalnya BR-nya 1, ini BR-nya 5, 5 tambah 1, 6, berarti ini saya kali 3. Kemudian kita cek muatan di kiri berapa, muatan di kanan berapa. Ini muatannya 0, karena dia tidak bermuatan. Ini muatannya min 1, ini muatannya min 5. Oke, kalau kita total di sini, berarti ini 0 melawan berapa? Min 6. Ini 0, ini min 6. Jelas lebih besar yang ini. Berarti OH- nanti menyerang di muatan yang besar. Ditambah berapa min supaya hasilnya min 6? Jelas 6 OH-. Kalau ini 6 OH-, berarti sini berapa H2O? Nah, kan harus menyetarakannya pakai H2O. Karena hanya 6, berarti ini saya kali 3. Nah, sekarang kita cek, benar nggak reaksi ini sudah setara? Oksigennya berapa? 6. Ini oksigennya berapa? 3. Ini oksigennya 3. 3 tambah 3, 6. Maka sudah setara. Kalau sudah setara, tinggal kita cari koefisiennya. OH-nya di koefisiennya A, berarti ini A. Berarti A-nya ketemu 6. B-nya pada ini, berarti ini B. Berarti ini B-nya ketemu 1.
Yang ini mewakili C, berarti ini C-nya ketemu 5. Ini mewakili D, D-nya ketemu 3. Berarti hasilnya adalah 6, 1, 5, 3. 6, 1, 5, 3. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Oke, sangat mudah sekali. Intinya teman-teman harus paham tentang konsepnya pakai cara belok. Kalau pakai setengah reaksi nanti agak lama. Maka kalau ada soal UTBK atau soal-soal yang pilihan, maka teman-teman kalau bisa pakai cara belok lebih cepat, lebih mudah, ya, dan hasilnya lebih tepat. Kelemahannya hanya kalau beloknya salah, gitu aja. Kalau sampai mencari beloknya salah, udah fatal, nggak akan setara. Oke, inilah latihan soal penyetaraan reaksi redoks. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.